warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi oleh Thoyibin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Sehingga pendidik harus menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu, bagaimana caranya? Menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang diajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar tiap murid dapat dilakukan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Manajemen kelas efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Guru merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian. 3. Guru menyiapkan alat, bahan, sumber belajar, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. 4. Guru menerapkan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 5. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. Dalam kegiatan pemetaan kebutuhan belajar murid, guna melakukan pembelajaran diferensiasi, ada 3 kebutuhan yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu kebutuhan belajar pada murid terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar merupakan tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid dalam membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri bagi murid. Profil belajar mengacu pada cara bagaimana murid sebagai individu belajar paling baik menurut cara belajar murid sendiri, sehingga guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai gaya belajarnya. Gaya belajar merupakan cara bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Visual belajar dengan melihat, bisa melalui gambar, diagram, PowerPoint, catatan. Auditory belajar dengan mendengar, misalkan mendengar penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi. Kinestetik belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan hand-on. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, seperti mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan keterampilan, sikap, dan mencatat kebutuhan tersebut dalam proses penilaian. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya,
membandingkan tujuan belajar yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan ditunjukkan oleh murid saat ini. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Melakukan survei, mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran: diferensi konten, diferensi proses, diferensi produk. Diferensi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan penyampaian konten. Dalam diferensi konten, materi pembelajaran untuk murid berdasarkan kebutuhannya dilihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar, profil belajar siswa sesuai gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Diferensi proses usaha untuk membantu murid untuk memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, diskusi, pertunjukan, pitato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini mengingat setiap murid adalah unik. Ada keberagaman murid di kelas, layanan pendidikan untuk murid harus memberikan kesempatan dan pilihan apa yang diajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merespon keberagaman murid adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Guru merancang pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Mengakomodir berbagai macam karakter murid, guru dan murid berkolaborasi dengan baik, serta pembelajaran berpihak pada murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensi, murid dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena dalam strategi pembelajaran ini guru menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif dibangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Jika digambarkan adalah bagian kaitan antara materi dan modul di program pendidikan guru penggerak adalah sebagai berikut. Demikian sajian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.